Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kali ini saya akan membawakan kisah dari Masrullah Fakih, warisan tumbal terakhir. Beliau, Masrullah, berkata, cerita ini pernah dipost, cuma tak sampai selesai di salah satu grup. Dan sekarang cerita ini oleh narasumbernya telah diizinkan ke penulis untuk ditulis kembali. Agak ragu di awal sih, sebab menurut penulis ini sangat ngeri dan tergolong sadis. Tapi karena narasumber ingin berbagi, jadi ya semoga bisa selesai dan dapat menjadi pelajaran berharga untuk yang berkenan menyimak. Mohon maaf bila ada karakter tokoh yang menyinggung. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Satu suara keras dengan dibarengi gebrakan meja membuat beberapa orang yang duduk di sekitarnya terjingkat. Tidak bisa! Aku akan tetap menjual rumah ini. Maaf Pak Broto, jangan buru-buru emosi. Kita musyawarahkan semua masalah ini dengan baik-baik dan secara kekeluargaan, sahut seorang lelaki setengah baya berseragam dinas yang duduk di hadapan laki-laki berkumis tebal. Pak Broto, tetap saja Pak Kades, apapun hasil dari musyawarah ini, setuju tak setuju, mau atau tidak mau, rumah ini akan saya jual. Broto menjawab dengan sedikit menurunkan tensi suaranya. Jangan begitu Pak Broto, bagaimanapun juga Rahmi adalah adik kandungmu, sahutnya kembali sosok lelaki berseragam yang dipanggil Pak Kades. Tak apa Pak Kades, jika Kang Broto memang ingin menjual rumah Prabon ini, saya rela. Saya ikhlas, ujar seorang wanita berhijab hitam yang sedari datang hanya diam. Sedikit ketus membuat suasana di ruang tamu sesaat hening. Satu tarikan nafas panjang dari sosok Pak Kades berbenturan dengan dengusan sengit Broto sebelum tangannya mengeluarkan sebuah map dari tas hitamnya. Silahkan Pak Broto dan Mbak Rahmi tanda tangan di sini, perintah Pak Kades sembari menunjukkan letak kolom yang harus ditandatangani. Saya harap setelah ini tak ada lagi gugatan atau laporan sengketa dalam bentuk apapun, sambung Pak Kades setelah memasukkan selembar kertas perjanjian yang sudah ditandatangani Broto dan Rahmi ke dalam map. Senyum lebar penuh kemenangan seketika menggema di ruangan itu. Broto berkali-kali memuji dua lelaki berseragam sepeninggalan Rahmi. Pak Kades, Pak Bekel, saya sangat berterima kasih atas bantuan Bapak berdua. Tanpa bantuan Bapak, saya pasti tak akan bisa mendapatkan rumah itu, ucap Broto yang diiringi gelak tawa. Sama-sama Pak Broto, sudah kewajiban saya dan Pak Bekel untuk membantu Pak Broto, sahut Sasongko atau Sang Kades. Sementara Pak Bekel hanya menyunggingkan senyum penuh makna. Beberapa kali matanya terlihat mengerling, memberi satu isyarat yang dimengerti Sasongko. Apa Pak Broto jadi mencalonkan diri sebagai anggota dewan? Tanya Sasongko dengan wajah serius. Tentu Pak Kades. Saya sudah mendapat restu dari salah satu partai. Bahkan ada satu partai lagi yang siap mendukung saya, sahut Broto dengan semangat yang menggebu. Ya untuk itulah tujuan utama saya mendapatkan rumah Prabon. Biasalah Pak Kades, tambahan modal, sambung Broto dibarengi gelak tawa ceria. Yang penting Pak Broto ndak lupa dengan janji-janjinya ya, ujar Sasongko dengan nada mengingatkan. Yo pasti akan saya tepati Pak Kades dan Pak Bekel. Ndak usah khawatir, malah saya ingin nantinya sampean berdua masuk dalam tim sukses saya setelah urusan penjualan rumah selesai. Bagaimana? Jawab Broto dibarengi dengan sebuah
penawaran. Sejenak, Sasongko dan Pak Bekel saling pandang. Namun, sebentar kemudian, wajah keduanya nampak berbinar seraya menerima tawaran Broto dengan mantap. Di sisi lain, Rahmi yang baru saja sampai di rumahnya sendiri terlihat gontai dan lesu. Saat mengempaskan tubuhnya di sofa, matanya memandang lurus ke depan dengan kilatan amarah terpancar. Rasa nyeri dalam dadanya seketika menyeruak, manakala bayangan kejadian beberapa bulan, minggu, dan baru saja kembali menari-nari dalam pikirannya. Sejenak wajah Rahmi berpaling, kala suara sepeda motor milik suaminya memasuki halaman depan yang tak seberapa luas. Rohmadi, laki-laki yang sudah mendampingi Rahmi selama 15 tahunan dan sudah dikaruniai 2 orang anak, tampak heran melihat wajah murung istrinya. Setelah mengucap salam yang dijawab lirih oleh Rahmi, Rohmadi menaruh tas cangklek hitam yang selalu menemaninya saat mengajar dan bergegas kembali menemui Rahmi. Ditatapnya lekat-lekat wajah Rahmi. Ada keraguan yang tiba-tiba muncul saat Rohmadi ingin melontarkan kalimat pertanyaan yang sejak awal dirinya pulang dan melihat wajah suram istrinya sudah bergelanyut di benak. "Sudah selesai semuanya, Mas. Hancur," ucap Rahmi mendahului tanpa menoleh ke arah suaminya. Rohmadi terdiam. Wajahnya menciut dengan kening berkerut. "Maksudmu, Dek?" sahut Rohmadi bingung. Aku sudah menyerahkan rumah Prabon pada Kang Broto," bergetar suara Rahmi menjawab. Dan dengan wajah memerah, Rohmadi tertegun. Setelah mendengar penuturan Rahmi, wajahnya menunduk dengan mata menatap meja bertilam kain putih, seakan tengah mencerna ucapan dari istrinya. "Ya sudah, Dek, ikhlaskan saja," ucap Rohmadi pelan. "Tak semudah itu, Mas. Meskipun aku sudah menandatangani surat perjanjian, tapi hatiku masih tidak terima," sahut Rahmi sengit bernada berat. "Aku menandatangani surat itu karena aku capek setelah berbulan-bulan tanpa penyelesaian," sambung Rahmi kembali, masih dengan ekspresi memendam amarah. "Untuk saat ini, sementara ini, aku mengalah bukan kalah." Kembali satu suara tegas Rahmi sembari bangkit dan melangkah, meninggalkan Rohmadi yang masih duduk termangu. Tarikan nafas panjang Rohmadi terdengar begitu berat. Dirinya hafal betul dengan sifat istrinya, bisa berbuat nekat bila tersentuh sesuatu yang membuatnya tersinggung, apalagi sampai sakit hati. Raut wajah Rohmadi semakin membias penuh kekhawatiran saat Rahmi keluar dari kamar dan berlalu tanpa pamit serta tak berkata apapun. Rohmadi yakin jika kepergian Rahmi kali ini bukan hanya sekedar main atau belanja, tapi lebih kepada urusan sengketa warisan. "Apa kamu sudah pikir matang-matang, Mi? Resikonya, biayanya," ucap seorang wanita berambut sebahu yang baru saja didatangi Rahmi. "Sudah, Sul. Aku sudah memikirkannya. Aku gak akan menyesal apapun yang terjadi di kemudian hari," sahut Rahmi dengan suara geram penuh amarah. Satu helaan nafas panjang dari lawan bicara Rahmi, Sulia, mengawali sejarah panjang dan kelam perjalanan hidup Rahmi. Kedamaian, ketentraman yang selama ini menaungi kehidupannya seakan sirna. Dirinya yang dikenal wanita kuat, baik, dan pekerja keras sepertinya luntur masuk dalam dilema sebuah masalah klasik, hingga akhirnya ia memilih memutuskan dengan tekad bulat sebuah penyelesaian dengan caranya sendiri. Sore itu, di saat suara adzan dari beberapa masjid terdengar bergantian, memberi isyarat para hamba-hamba untuk menunaikan kewajiban, Rahmi dan Sulia tak lagi menghiraukannya. Keduanya terlihat sedikit terburu-buru menyusuri jalanan desa yang masih asri dengan hamparan sawah-sawah menghijau di kanan kiri. Rahmi yang berada di belakang membonceng Sulia, seperti tak tertarik sama sekali dengan pemandangan alam sore itu. Pikirannya masih berkutat dalam balutan amarah, dendam,
yang sudah ia tahan dan menumpuk di dada setelah berbulan-bulan lamanya. Dendam itu membuatnya melupakan bila dirinya adalah seorang istri dari seorang suami yang taat dalam agama, juga seorang ibu dari kedua anaknya. 30 menit sudah berlalu. Namun Sulia yang menjadi driver motor Matic milik Rahmi juga sebagai penunjuk jalan masih terus memacu dan mengarah ke ujung utara. Sebuah keberanian yang luar biasa. Dua orang wanita yang rela menempuh jalanan sepi dan terkenal akan keangkeran di tiap bulak rimbunan sela-sela hamparan sawah demi sebuah urusan duniawi yang tak berpangkal. Kita hampir sampai. Kamu nanti tidak boleh ragu atau membatalkan jika sudah masuk dan bertemu dengan Mbah Sali. Kalau kamu ada keraguan, takut, lebih baik dari sekarang kita pulang, ucap Sulia sambil memelankan laju kendaraan. Enggak Sul, aku enggak ragu ataupun takut. Kamu tenang aja, jawab Rahmi, mantap, tegas, di sela gemuruh angin terpaan laju motor. Sulia akhirnya kembali menarik tuas gas setelah mendengar tekad Rahmi yang tak surut. Ia pun tak lagi segan-segan melewati jalanan sunyi, penuh kubangan, menembus semilir angin senja di area sebuah hutan tipis. 10 menit kemudian, Sulia membelokkan kendaraan dan menghentikannya di sisi sebuah persimpangan kecil yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Rahmi yang baru pertama melihat dan datang ke tempat itu hanya menurut dan mengikuti Sulia dari belakang. 600 detikan, Rahmi berjalan beriringan dengan Sulia, menembus jalanan redup dan sedikit becek untuk bisa sampai pada sebuah rumah kecil atau tak lebih dari disebut sebuah gubuk. Langkah kaki keduanya terhenti tepat di depan 5 tangga kayu yang mengarah ke atas, di mana terdapat sebuah pintu papan bersusun penuh celah sebagai akses utama untuk masuk ke dalam gubuk. Sunyi dan hening sebentar terasa menyentuh jiwa Rahmi. Namun dari semua itu tak dipungkiri oleh Rahmi bila ada ketidaknyamanan mulai menghinggapi. Kriat. Duh, ono tamu ternyata. Rahmi dan Sulia sedikit terperanjat kaget mendengar suara pintu terbuka. Disusul suara serak seorang lelaki tua berbaju batik lusuh dombor dengan paduan belangkon berbahan kain hitam terlipat membalut kepala menutupi rambut putihnya. Mbah, ini saya Sulia, sahut Sulia memperkenalkan diri. Oh, kamu toh? Ya sini masuk. Di luar sudah petang, ajak lelaki tua dengan wajah datar. Tanpa menyahut dan menunggu ajakan kedua kali, Sulia dan Rahmi segera menaiki 5 tangga kayu dan melangkah masuk mengikuti sosok pemilik gubuk. Sesampainya di dalam, tubuh Rahmi seketika merinding. Pias di wajahnya begitu kentara melihat isi dalam gubuk yang tak lebih luas dari ruang tamu rumahnya, di mana di setiap sudut ruang berdinding papan tertutupi kain hitam menjuntai di atas sebuah tungku kecil yang mengeluarkan kemeluk asap putih dengan aroma khas wangi kemenyan. Ada kepentingan apa, Nduk? Sudah petang seperti ini, nekat masuk ke sini, tanya sosok lelaki tua sembari meletakkan 3 buah dimar lampu di lantai papan bertiram kain tebal lusuh sebagai penerangan. Ini Mbah, teman saya ada masalah, mau minta bantuan sama si Mbah buat menyelesaikan masalahnya itu, jawab Sulia menjadi wakil bicara Rahmi. Apa masalahnya, Nduk? Tanya sang lelaki tua kembali. Saat itu Sulia pun langsung memberi isyarat pada Rahmi agar dirinya sendiri yang menceritakan semua permasalahannya. Satu tarikan nafas mengawali cerita panjang Rahmi. Ia begitu detail menceritakan dari awal konflik hingga ujung akhir yang membuat dirinya nekat datang ke tempat sangat jarang orang tahu itu. Sang lelaki tua berperawakan tinggi kurus yang mendengarkan begitu seksama, sebentar menganggukkan kepala beberapa kali. Matanya yang cekung
sesaat menatap Sulia dan Rahmi bergantian. Sebelum tatapannya lekat, bersarang pada tubuh bersimpuh Rahmi. Kalau begitu, apa sekarang maumu? Apa yang harus aku lakukan untuk membantu menyelesaikan urusanmu? Tapi sebelumnya ingat, kalau semua yang kamu inginkan itu bisa terwujud, pasti ada imbalannya. Ucap sosok lelaki tua tegas setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi Rahmi. Iya mbah, saya siap untuk imbalannya apa aja, asal apa yang menjadi keinginan saya terlaksana, jawab Rahmi tanpa ragu, membuat sosok lelaki tua yang dipanggil Mbah Sali tersenyum tipis. Perbincangan terus berlanjut dengan semua tujuan dan apa yang dimau Rahmi. Terkadang kenekatan Rahmi yang diungkapkan membuat Sulia sedikit terperanjat. Ia tak menduga jika sahabat karibnya sedemikian berambisi. Tak hanya ingin memberi pelajaran pada kakaknya sendiri, namun kini terkandung maksud lain yang dirinya baru tahu. Dan setelah semua keinginan telah mendapat kesanggupan Mbah Sali, dan Rahmi pun menyanggupi semua syarat, malam itu menjadi awal terjadinya sebuah perjanjian. Dibuka dengan sebuah ritual yang wajib bagi Rahmi, dasar dari beberapa ritual selanjutnya. Mi, kamu kok nekat sekali. Ini bukan main-main loh, Mi. Sulia yang mengetahui tujuan ganda Rahmi, dan sebelum Rahmi memulai ritual awal, bersempat diri mencoba mengingatkan. Namun hal itu hanya ditanggapi sebuah senyum sinis keputusasaan yang tersudut di bibir Rahmi. Tak lama, Rahmi pun beranjak meninggalkan Sulia setelah satu isyarat dari Mbah Sali yang menyuruhnya untuk masuk ke sebuah pintu bertutup kain hitam mengarah ke belakang pondok. Sesampainya di belakang, di tempat berukuran 2x2 meter tanpa penyekat sekeliling, Rahmi sejenak tertegun. Ada sedikit rasa risih. Mbah Sali memberi penjelasan rentetan ritual awal yang harus ia jalani. Salah satunya, ia harus menari dengan keadaan tanpa tertempel sehelai benang. Setelah membersihkan diri dengan segentong air bertabur bunga yang telah siap di hadapannya. Sudah siap, Nduk? Tanya Mbah Sali pelan, namun sempat membuat tubuh Rahmi sedikit terjingkat. Tak ada jawaban saat itu dari mulut Rahmi, tapi dari anggukan pelan kepalanya sudah cukup mengisyaratkan persetujuan tanpa bisa ditarik kembali. Perlahan, diiringi suara nyanyian serangga malam, Rahmi melepas satu persatu pakaian yang menempel di tubuhnya, mempertontonkan bagian-bagian vital pada lelaki tua yang tak seharusnya. Dingin dirasa menusuk tulang Rahmi saat guyuran demi guyuran air bertabur kembang membasahi kulit tak terbungkus apapun miliknya. Matanya terpejam, bibirnya tergerak mengikuti kalimat-kalimat sebuah mantra yang dilafadzkan Mbah Sali. Tak berapa lama, tepat setelah guyuran air dan gumaman kalimat mantra terakhir, bahwa Rahmi merasakan sapuan angin lembut seperti meraba. Tubuhnya sedikit tersengat ketika sapuan angin itu terus-menerus terasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Siap-siaplah, Nduk. Sebentar lagi yang akan membantumu datang, ujar lirih Mbah Sali di telinga Rahmi. Dan tak lebih dari 5 tarikan nafas setelah Rahmi mendengar bisikan lirih suara Mbah Sali, satu hembasan angin beraroma wangi kembang kuburan seketika mengejutkan Rahmi. Tubuhnya terasa panas, kaku, serta sesak di bagian dada yang menembus ke punggung belakang. Namun tak sampai 10 detik, Rahmi merasakan kembali perubahan aneh di tubuhnya. Tak hanya perasaan ringan di bagian sendi serta bagian tubuh lainnya, ia juga merasa bila otot-otot yang menjalar seperti lentur tergerak dengan sendirinya. Dan tepat di saat itu, telinga Rahmi samar mendengar suara gemerincing bersambut alunan musik kenong yang membuat tangan dan kakinya bergerak mengikuti. Rahmi sadar bila apa yang tengah dilakukannya sama persis dengan apa yang digambarkan Mbah Sali, sehingga ia pun terus mengikuti tanpa menolak. Lama Rahmi menari mengikuti tiap alunan musik kenong bergemerincing,
namun tak terlihat siapa penabuhnya. Ia terus berlenggak-lenggok sampai akhirnya saat dirasa telah menghabiskan sebuah tembang, tubuh Rahmi terdiam bersamaan suasana yang kembali hening. Buka matamu, Duk. Kamu sudah selesai. Sudah ada yang akan membantumu sekarang. Kamu sudah menjadi pengantin Pasung Pati. Sudah mempunyai suami lagi. Dari tempat kegelapan yang meluas bangsa lelemput. Kali ini tak lagi lirih, tak lagi pelan suara Mbah Sali yang terdengar di telinga Rahmi. Suara itu tegas, menggema, membuatnya segera membuka mata, seperti perintah yang diucapkan Mbah Sali. Harum semerbak tercium memenuhi rongga hidung Rahmi. Sesaat sebelum matanya terbuka. Setelahnya, decak kagum bersamaan bola matanya yang membeliak menandakan sesuatu yang aneh tengah Rahmi alami. Betapa tidak. Yang kini terpampang di depannya, di sekelilingnya, adalah sebuah taman indah dengan aneka tanaman bunga berwarna-warni. Bukanlah kawasan hutan tipis yang hanya bercahaya redup dari obor dimar, dengan hiasan rimbunan serta suara serangga malam. Rasa kagum Rahmi sesaat terhenti ketika matanya menangkap sesosok lelaki tampan bertelanjang dada yang tengah berjalan ke arahnya. Menyadari jika dirinya saat itu masih dalam keadaan tanpa busana membuat Rahmi gugup. Namun, di saat bersamaan, Rahmi juga merasakan sesuatu yang aneh menjalar melewati urat-urat syarafnya. Semakin lama, hal itu semakin membuat Rahmi seperti orang lumpuh, hingga akhirnya ia pun jatuh tersimpuh tepat di hadapan sosok lelaki bertubuh tegap dengan berhias ikat kepala manik-manik. "Mi, kamu sudah terbangun?" tanya Sulia ketika melihat Rahmi membuka mata. Rahmi yang saat itu dalam posisi terbaring tertutup selembar kain jarik batik terlihat bingung. Ia hanya terdiam, mengedarkan netra sayunya, menyapu seisi ruangan. "Sudah, Duk. Sudah selesai ritual pertamamu. Bangun, pulanglah." Suara berat Mbah Sali akhirnya yang membuat Rahmi tersadar penuh. Ia kemudian bangkit, cepat-cepat mengenakan pakaiannya. Tak berapa lama, dengan sudah kembali rapi. Rahmi berpamitan pulang. Tapi sebelum meninggalkan tempat yang tak pernah ia tahu tanpa adanya Sulia, tempat yang kini telah mengubah jalan hidupnya, tempat yang akan menjadi persinggahan terakhirnya kelak, beberapa pesan dari Mbah Sali menjadi langkah pertama bagi Rahmi menapaki satu perjalanan panjang bercahaya hitam. Satu keanehan seketika dirasakan Sulia dan Rahmi manakala keduanya lepas dari jalan kecil menuju simpang tempat mereka memarkirkan kendaraan awal. Hampir saja Sulia berbalik arah ingin kembali ke tempat Mbah Sali jika tak dicegah oleh Rahmi. Bukan tanpa alasan, Sulia merasa ketakutan sebab ia tahu betul jika di sekitar tempat itu yang sudah beberapa kali ia datangi bahkan sebelum membawa Rahmi, ia tak pernah melihat satupun rumah yang berdiri. Namun kali ini, matanya jelas dan terang melihat sekeliling tempat itu telah berdiri puluhan pondok berjejer di sepanjang jalan. Tak hanya itu, hilir mudik dari beberapa sosok layaknya sebuah perkampungan semakin membuat Sulia ketakutan. Tapi hal berbeda justru dirasa Rahmi. Ia seolah begitu akrab dan mengenal tempat itu, bahkan tak kalah dirinya yang berjalan di depan saat berpapasan dengan sosok-sosok manusia berwajah pucat pasi. Mereka selalu menunduk, seolah menaruh rasa hormat. Hal itu semakin mengundang rasa heran. Di samping takut dalam diri Sulia, ia tak menyangka jika Rahmi, walau ia tahu adalah seorang pemberani, namun melihat kejadian saat itu, dirinya seperti melihat sosok berbeda pada diri Rahmi. "Sudah, kamu tenang saja, Zul. Ini tak seperti yang kamu pikirkan," ucap Rahmi, seperti tahu apa yang tengah dipikirkan Sulia. "Kamu benar-benar berhasil, Mi. Tak kusangka tekadmu melebihi yang aku bayangkan," sahut Sulia sembari meraih stang motor metik yang masih terparkir di sebelah persimpangan. Buru-buru Sulia menghidupkan mesin dan segera menarik tuas gas, meninggalkan tempat yang aneh dan menakutkan baginya. Ia terus berfokus ke depan, ke jalanan yang diterangi cahaya obor di sepanjang kanan kiri, tanpa memperdulikan tatapan sosok-sosok wanita bertapih kain jarik dan juga para lelaki yang bertelanjang dada ketika
melewatinya. Sulia merasakan dan sadar betul bila saat itu dirinya dan Rami berada bukan di alam mereka. Namun, ketika hal itu ia ungkap, Rami selalu diam. Ia seakan tak menghiraukan semua ucapan Sulia, hingga tiba di ujung jalan perkampungan aneh itu. Lagi-lagi, Sulia dikejutkan satu pemandangan menakutkan, di mana tepat di depannya, puluhan wanita dan lelaki tanpa busana berbaris di bawah sebuah gapura bertiang susunan batu bata yang tinggi menjulang. "Teruskan, Sul. Ingat pesan Basali. Jangan menoleh apalagi berbalik sebelum melewati gapura itu." Sulia yang sudah diselimuti rasa takut akhirnya meneruskan perjalanan setelah mendengar ucapan Rami. Dirinya sendiri yang sudah lama mengenal sosok Basali pun percaya jika apa yang sudah dipesankan olehnya pantang untuk dilanggar. Meski telah terbiasa dengan hal-hal mistis, Sulia baru kali ini merasakan hal menakutkan sampai membuat tubuhnya seolah mati rasa. Bahkan saat tepat melewati barisan sosok-sosok berkulit putih pucat pasi, ia merasakan dadanya terasa sesak, entah karena bau wangi bunga Kamboja yang berasal dari tubuh mereka atau karena rasa takutnya yang luar biasa. Sulia akhirnya sedikit bernafas longgar saat telah melewati beberapa meter gapura tinggi dengan dua buah obor besar yang terpasang di dua tiang kanan dan kiri. Ia yang tak kuasa lagi menahan rasa tegang, sejenak menghentikan laju kendaraan, menarik nafas dalam-dalam sebelum turun serta membalikkan badan. Hal yang sama dilakukan oleh Rami. Dirinya yang berdiri di sisi Sulia bersamaan menatap ke arah belakang. Hal aneh dan mengejutkan lagi-lagi dialami oleh Sulia saat matanya hanya melihat kegelapan berkabut dan rimbunan hutan tipis di belakangnya. Tak ada lagi gapura. Tak tampak lagi sosok-sosok berwajah pucat layaknya mayat, seperti yang baru saja ia lewati. "Kenapa? Kamu heran, Sul? Bukankah kamu sudah beberapa kali datang ke sini dan lebih dulu tahu tempat ini serta kenal Basali? Tapi kok kamu seperti bingung dan ketakutan gitu?" ucap Rami yang lebih merasa heran oleh sikap Sulia. "Aku memang mengenal Basali dan tempat ini sudah sejak lama, tapi baru kali ini aku diperlihatkan sesuatu yang ada di tempat ini, dan satu lagi yang masih membuatku bingung. Apakah ini karena ritualmu, Mi?" jawab Sulia dengan biasnya. "Sudah, Sul, jangan bahas itu lagi. Lebih baik kita sekarang pulang. Sepertinya ini sudah tengah malam, dan aku mohon apa yang sudah aku lakukan hanya kamu saja yang tahu, sampai kapanpun," sahut Rami pelan dan tegas. Sulia hanya terdiam, tertegun, dan sedikit terhenyak mendengar penuturan Rami. Ia lama sekali tak menyahut ucapan Rami, tapi lebih memilih kembali mengemudi, sebab dirinya juga menyadari jika malam sudah terasa jauh tenggelam.